Apa yang dilakukan Anies selalu di-framing, tentu oleh dia dan timnya, sebagai antitesa segala sesuatu yang berbau Ahok dan Jokowi. Dimulai sejak pidato pelantikannya, Anies memunculkan isu pribumi. Tentu saja kata itu bagi warga Jakarta menimbulkan konotasi yang amat spesifik. Misalnya, pribumi itu semua selain Cina. Penyimpangan istilah pribumi menimbulkan traumatik bagi warga keturunan pada peristiwa pembantaian 98. Korbannya keturunan Cina. Meskipun sama-sama keturunan pendatang, Anies sepertinya mengkonfirmasi keabsahan terjadinya kekerasan pada peristiwa memilukan itu, yang dahulu terjadi hanya karena salah memaknai pribumi dan non-pribumi. Maksudnya dengan mengatakan pribumi, ia ingin mengidentifikasi diri sebagai antitesa Ahok dan Jokowi. Tapi pernyataan itu hanya semakin menguatkan polarisasi yang sebelumnya semakin akut karena keterlibatan Anies di Pilkada DKI. Bagaimana dengan Formula E? Bukan asumsi jika semua tindakan Anies sebagai cara-cara dia membedakan diri dengan Ahok Jokowi di depan pendukungnya. Kita mafhum dalam hal pembangunan. Misalnya seperti revitalisasi sungai. Anies menolak normalisasi dengan menggunakan kata naturalisasi. Faktanya sampai 5 tahun masa jabatannya, kita tidak melihat progres apa-apa soal revitalisasi sungai itu. Bahkan ada sebagian warga yang menghendaki sungai di lingkungannya dinormalisasi. Harus menggugat Anies terlebih dahulu ke PT UN. Bagaimana dengan Formula E? Formula E seperti dikemukakan DPRD DKI, program tanpa persetujuan DPRD. Artinya, kurangnya dukungan terhadap program ini karena Formula E telah cacat sejak awal. Lalu, kenapa di-framing seakan Pak Jokowi menghalang-halanginya? Terakhir yang disudutkan Erick Thohir karena tidak terlibatnya BUMN dalam sponsorship. Di-framing oleh Sahroni, Mardani Alisera, dan kawan-kawan. Jokowi dan Menteri BUMN menghalang-halangi perusahaan-perusahaan BUMN untuk terlibat sponsorship. Karena pemerintah tidak ingin melihat Formula E besutan Anies sukses. Faktanya, perwakilan BUMN baru-baru ini angkat bicara. Katanya, proposal sponsorship baru diajukan 25 Mei 2022. Sementara perhelatan dimulai tanggal 4 Juni. Menurutnya, pengajuan sponsorship Mandalika saja diajukan setahun sebelumnya. Sponsorship itu bukan sumbangan. Perusahaan akan memberi sponsor kalau suatu event akan memberi benefit yang setara dengan dana yang dikeluarkan untuk event tersebut. Jadi, kalau perusahaan itu merasa mensponsori tidak mendapat imbal balik yang sesuai dan memutuskan tidak memberi sponsor, kok yang punya acara maksa? Harusnya bukan maksa, tapi ngaca. Bagi perusahaan, bagi pengusaha sponsorship itu jual beli. Membeli publisitas yang dirasa sesuai dengan market dan brand awareness, bukan sumbangan. Sekali lagi, bukan sumbangan. Kalau jual beli itu tidak menguntungkan, kenapa salah satu pihak harus memaksa? Jangankan perusahaan, apalagi BUMN, masyarakat saja kurang antusias karena singkatnya persiapan acara. Buktinya, Ahmad Saroni, ketua pelaksana, harus memborong tiket 1,5 M sendiri. Itu bukti kurangnya animo dan antusiasme masyarakat. Saya bukan pendukung Pak RK, bukan juga pendukung Pak Ganjar. Saya pun anti Anies sewajarnya. Saya hanya menolak jika ketidakbecusan seorang pejabat selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi.
Seakan Pak Jokowi menghalangi Anies dan framing lainnya yang keji. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ahmad Tesauri yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Anies selalu ingin jadi antitesa Jokowi dan Ahok. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.